Gagal bayar Shopee PayLater tentunya sangat menakutkan bagi nasabah yang baru pertama kali gagal bayar. Nah, Shopee PayLater ini ya bisa menelpon ke luar kondar, teman-teman. Ya, perlu teman-teman ketahui, ya Shopee PayLater ini bisa telepon ke luar kondar atau juga bisa telepon keluarga kalian, teman-teman. Ya. Nah, karena Shopee PayLater ini sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan, jadi semuanya mereka akan tahu ya teman kalian yang sering chatan sama kalian, ya kemudian orang yang terdekat atau saudara kandung kalian itu mereka bisa saja nelpon ke mereka, teman-teman, jika kalian gagal bayar ya. Nah, karena mereka itu tahu, teman-teman, ya tahu dari kartu keluarga, ya taruh dari keluarga ya kan. Untuk sekarang ini ya kalau kita daftar daftar ini ya nomor handphone, kalau misalkan kalian beli kartu HP ya, kartu HP, kartu SIM card ya, itu kan harus pakai ini ya kartu keluarga. Nah, di situ nanti ya mereka akan ya mencocokkan kartu keluarganya itu ya sama dengan siapa ya. Jadi nanti akan dicari nomor tersebut, teman-teman ya, yang berhubungan dengan kontak, yang berhubungan dengan orang atau dengan nasabah yang gagal bayar. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Dan bisa juga Shopee PayLater juga bisa menelepon ke luar kondar. Seperti misalkan kalian pernah belanja di Shopee ya, mungkin akun kalian pernah dipinjam sama teman kalian atau saudara kalian ya. Nah, kalian di situ nanti ngirimnya ke alamat saudara kalian ya pas kalian belanja seperti itu, dan otomatis kalian mencantumkan nomor penerimanya ya. Ya kalau misalkan orang numpang belanja gitu kan. Nah, itu bisa nelpon ke mereka, teman-teman, kalau misalkan kalian gagal bayar ya. Nah, jadi jangan ini, teman-teman ya, sebenarnya jangan takut misalkan kalian gagal bayar Shopee PayLater. Intinya kalian tinggal siapkan mental saja. Ya, jadi intinya kalau misalkan kalian gagal bayar Shopee PayLater, walaupun kalian kredit barang atau kayak gimana, ya misalkan kalian tidak mampu membayar, ya intinya kalian tinggal jelaskan saja sama mereka, ya keuangan kalian lagi kurang baik seperti itu, ya supaya ada kejelasan kepada merekanya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tidak kuat mental dan kalian malah kabur-kaburan, itu tidak akan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Intinya kalian harus konfirmasi kepada mereka bahwa keuangan kalian lagi kurang baik ya. Nanti kalau misalkan sudah baik, kalian itu akan membayarnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan tim penagihnya melakukan kekerasan atau intimidasi, kalian bisa laporkan ke otoritas jasa keuangan, karena konsumen itu atau nasabah itu dilindungi ya, teman-teman. Jadi sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Jadi nggak usah takut, teman-teman, kalau misalkan kalian gagal bayar. Jadi intinya kalau misalkan gagal bayar Shopee PayLater, itu bisa telepon keluar kondar, bahkan ke keluarga kalian yang satu kakak, teman-teman. Jadi bahaya kalau misalkan kalian itu tidak kuat mental. Jadi intinya kalian gak usah malu ya. Intinya harus menerima ya, menerima resikonya, teman-teman. Kalau kalian berani galbay, berarti kalian harus menerima resikonya. Jadi intinya kalau misalkan kalian gagal bayar, ya itu kalau misalkan kalian punya utang di Shopee PayLater atau pinjaman online, itu hukumnya itu ya, sanksinya itu bukan pidana, teman-teman. Jadi perdata saja. Jadi intinya gak usah takut, teman-teman. Kalau misalkan kalian gagal bayar, ya sudah, biarkan saja ya sampai kalian punya uang, baru nanti kalian bisa membayarnya. Itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Misalkan kalian sayang sama data kalian ya, kalian bayar. Kalau nggak sayang ya itu terserah kalian, teman-teman. Tetapi ya di video ini saya tidak menyarankan untuk tidak membayar, seakan bayar, teman-teman ya. Namanya hutang ya tentunya harus dibayar. Itu tergantung pada diri kalian masing-masing ya, karena data kita itu sangat penting, teman-teman. Kalau misalkan kita gagal bayar di salah satu pinjaman ya yang terdaftar di otoritas jasa keuangan,
maka data kita itu akan di blacklist, dimasukkan ke daftar buku hitam, sehingga kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman ataupun kreditan ya, kreditan yang menyangkut perusahaan besar yang sudah bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.